sepak bola. Nah, gue mau bahas match yang benar-benar baru keluar banget nih semuanya nih. Ya, sekarang kita mulai dari Chelsea dulu ya. Chelsea melawan Krasnodar. Nah, sebelumnya kan kalau yang kalian tahu nih, Chelsea ini mengalami benar-benar kesulitan permainan lah ketika mereka tidak bisa mencetak gol dalam 2 match terakhir ketika melawan Sevilla ataupun melawan MU. Nah, namun di sini Lampard mengubah formasinya dengan memainkan Ziyech. Nah, bagian kalian yang belum tahu, Ziyech ini walaupun posisinya sayap, tapi dia lebih berperan sebagai playmaker di sini ya. Baik ketika dia melepaskan umpan lambung kepada Werner ataupun kepada umpan direct kepada Havertz. Nah, namun di sini yang gue bilang untuk yang tidak bisa dimanfaatkan adalah ketika dia melakukan umpan kepada Odoi, karena Odoi di sini lebih banyak menunggu ketimbang dia melakukan pergerakan dalam menjemput bola ataupun juga dalam melakukan pergerakan tanpa bola. Ini kalau Odoi gue bilang jelek banget di sini. Ya lu dapat 1 gol, oke lah, itu juga karena belum dari kiper kan. Nah, lalu untuk permainan Chelsea di sini benar-benar baru mulai hidup ketika Pulisic masuk ya, yaitu di menit ke-71, karena di sini yang bisa pegang bola bukan cuma Ziyech tapi ada Pulisic juga, di mana di sini dua sayapnya ini mereka benar-benar saling bergantian mengisi dalam berperan sebagai playmaker ataupun juga sebagai yang berperan dengan sebagai pemain nomor 10 dengan bertukar kepada Havertz yang bermain lebih agak melebar. Nah, di sini juga dimanfaatkan juga nih ketika Pulisic mencetak gol, lalu juga dari Ziyech juga bisa mencetak gol. Ya lu Werner otomatis penalti itu juga karena kan ada pergerakan dari Pulisic juga ketika dia hendak menendang lalu membentur pemain lawan dari Krasnodar. Nah, untuk kesimpulannya kalau gue bilang penampilan Chelsea di sini sangat bagus dan Ziyech layak diberikan kesempatan starter ketika melawan Liga Inggris. Karena ya lu memang kalau secara kualitas ya Krasnodar kan levelnya memang level Liga Rusia. Cuman kalau gue bilang untuk Ziyech ini dia tidak terlalu kesulitan ya dalam melakukan antisipasi, apalagi ketika Pulisic dimainkan di sektor kiri, maka itu akan merupakan salah satu juga dari 4 pemain ofensif Chelsea yang berbahaya ke depannya. Nah, namun sayang di sini mereka kurang memiliki wingback yang padu ya di sini ya. Wingback Chelsea ini kalau gue bilang ya masih jauh lah levelnya dibanding 4 lini depannya itu. Nah, selain itu juga kalau gue bisa bilang untuk Rudiger ini sering telat dalam melakukan cover bola sehingga Kurtzoma yang lebih banyak mengisi dari ruang kosong tersebut. Ya beruntunglah lawan Krasnodar ya nggak bisa kebobolan juga karena gue bisa bilang Mendy juga cukup bagus di sini. Nah, oke, sekarang match selanjutnya ada PSG ketemu Istanbul. Nah, PSG di sini sampai di menit kalau tidak salah menit ke-20-an lah, hampir ke 30-an ini Neymar kan cedera nih. Otomatis digantikan oleh Pablo Sarabia yang lebih bermain agak melebar ketimbang untuk yang Neymar kan lebih menusuk ke dalam ya. Jadi otomatis mau nggak mau PSG main dengan 4-4-2 dengan Mbappe dan Moisikin di lini depan, lalu Di Maria agak dimundurkan ke sektor row kedua ya, berdampingan dengan Marquinhos dan Ander Herrera serta Sarabia. Namun kalau gue bisa bilang di sini untuk PSG agak kurang nyaman sih bermain dengan dua striker ya. Ya, otomatis lu masih bisa cetak 2 gol ya cukup bagus, lu dapat 3 angka yang juga merupakan modal lu lah untuk bertahan ataupun juga untuk lolos dari grup ini ya. Lalu untuk match selanjutnya kita dari ini dulu deh, yang MU ketemu Leipzig ya. Kalau gue bisa bilang untuk Leipzig ini permainnya bener-bener kerjasama timnya bagus ya, nah, sampai di menit ke 60-an ini bener-bener Leipzig tuh MU bener-bener dikepung banget tuh, kecuali yang golnya dari si Greenwood tuh yang di babak pertama. Otomatis habis itu bener-bener Leipzig lebih menguasai permainan. Namun di sini untuk Leipzig kalau gue bisa bilang kan mereka tidak memiliki pemain sekaliber yang mampu mengubah keadaan di sini ya. Kalau dulu kan masih ada Werner. Namun kalau di sini kan mereka benar-benar tidak ada lagi pemain seperti itu sehingga lebih mengandalkan dari kolektivitas permainannya. Ya lu lebih sering kayak umpan kiri kanan segala macam lah gitu. Nah, namun di sini kalau gue bisa bilang ketika Rashford dan Bruno dimasukkan, otomatis permainan MU lebih meningkatkan dari efektivitas serangannya ya. Dimana di sini Rashford
Rashford dengan larinya yang cepat ini mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Leipzig, di mana dia mampu mencetak hat-trick juga. Ya, apalagi juga ada Bruno di sini kan, mainnya walaupun dia nggak terlalu kelihatan, cuman passingnya dia itu akurat ketika memberikan passing kepada Rashford yang berbuah gol. Nah, selain itu juga untuk Van de Beek ya, gue nggak ngomong apa-apa dari itu di sini. Mungkin dia juga main karena karena mungkin Ole ingin memperkenalkan Liga Champion lah dengan seragam MU, gitu kali ya maksudnya ya. Karena di sini dia ya nggak kelihatan apa-apa, cuman kayak lu nge-farming doang sih sebenarnya kalau dari Van de Beek di sini. Ya, secara overall untuk penampilan MU di sini sangat layak 100% untuk menang di sini ya. Namun kalau gue bisa bilang untuk untuk kiper juga De Gea nih patut diacungi jempol ya, ketika di bawah menit ke-60-an itu kan MU benar-benar digempur oleh Leipzig kan. Nah itu otomatis De Gea tuh memainkan perannya dengan sangat baik ketika berhasil menghalau beberapa peluang yang seharusnya bisa berbuah gol. Itu juga merupakan salah satu faktor plus juga dari United di pertandingan ini. Selanjutnya match yang kalau orang bilang kan di atas kertas big match nih, namun nyatanya enggak, sama sekali bukan big match di sini. Kenapa? Karena di sini Juve nyaris bermain tanpa kolektivitas yang bagus dari lini tengahnya ya. Apalagi dari si sayap juga, dari Kulusevski itu lebih banyak memberikan umpan-umpan lambung, lebih memanfaatkan bola atas yang dioper kepada Morata. Cuman ya lu Morata ya harusnya lu tahu dong, ketika lu ada VAR dan lu berdiri di belakang pemain, otomatis itu kan udah offset. Ya seharusnya ya kalau dengan pemain berpengalaman seperti itu harusnya kan itu tidak perlu dilakukan. Namun di sini 2 kali dia melakukan tersebut. Ya 1 kali handball oke lah, itu dia nggak sengaja kan deflect gitu. Namun di sini yang sangat disayangkan yaitu adalah dari positioning Moratanya di sini. Yang kalau gue bisa bilang ini kan juga pemain juga cukup berpengalaman juga kan. Namun untuk positioning dia di sini ketika dia berhadapan dengan back Barca agak kurang lah untuk positioning dia. Dan itu untuk Dybala ya emang begitulah mainnya, nggak terlalu bagus banget lah. Apalagi di sini dia benar-benar dikunci juga. Chiesa juga sama. Nah selain itu untuk Barca di sini sebenarnya bermain cukup kolektif ya. Dimana di sini Jordi Alba, depannya Pedri, otomatis Alba lebih banyak nyerang dong. Pedri yang lebih ke tengah. Selain itu di sisi kanan ini Sergi dengan Dembele, otomatis Dembele yang lebih aktif dalam melakukan penyerangan. Selain itu di tengah Messi. Cuman kalau yang gue bisa bilang ini untuk Griezmann ini, ya gue nggak tahu lah butuh berapa banyak peluang lagi yang harus diberikan kepada dia untuk bisa mencetak gol. Karena kalau gue bisa bilang di sini Griezmann ini banyak sekali mendapatkan peluang sampai dengan 2-3 peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Namun di sini nyatanya Griezmann nyaris bermain dengan beban yang sangat berat sehingga dia tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut. Dan itu untuk gol pertama Dembele ya otomatis itu benar-benar salah murni dari back Juve lah di sisi di sisi kanan itu yang dikawal oleh Danilo itu kan. Dia benar-benar kayak numpuk aja di tengah, tapi dia lupa kalau misalkan di sisi kanan tuh Barca punya Dembele. Ya otomatis deflect gol lah dari Chiesa. Selain itu untuk penalti dari Messi ini kalau gue bisa bilang ya itu benar-benar giveaway lah. Harusnya kan nggak perlu, cuman ya dikasih ya udah gol. At least penampilan Barca di sini cukup solid. Walaupun untuk Griezmann sama sekali nggak bagus banget di sini. Untuk Pjanic oke. Untuk De Jong dia agak tarik mundur ke belakang ya, membantu Araujo, karena Araujo ini juga kalau gue bisa bilang di Liga Champions ini masih hijau sehingga perlu diberikan backup. Untuk Pedri cukup lumayan, walaupun ya lu dengan memanfaatkan pemain muda yang benar-benar baru debut ya otomatis penampilannya tidak begitu bagus lah kalau gue bisa bilang. Namun cukup sukses dalam melakukan pengacak-ngacak pertahanan dari Juventus di sini. Nah untuk peluang Juventus kalau gue bisa bilang peluang mereka juara Liga Champions ini di bawah 5%. Kalau mereka bisa kalau mereka tetap mengandalkan permainan seperti ini terus yang dengan lini tengahnya ini tanpa kolektivitas, Juventus kalau gue bisa bilang akan tersingkir di babak 16 besar. Ya seperti itulah dari analisa match gue kali ini ya.